Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama A Shop Full Killers? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Di awal cerita, kita dibawa balik saat Jian berumur 17 tahun nih sahabat nonton. Saat itu, Jian bingung karena pamannya tiba-tiba memanggil orang untuk memperbaiki rumah mereka. Karena dibutuhkan waktu 2 minggu untuk merenovasi rumah mereka, Jinman mengajak Jian untuk melakukan perjalanan ke Gunung Jirisan. Namun, setelah saat mereka tiba di Jirisan, Jinman mengalami demam yang parah. Jian kesel deh, karena pamannya aneh-aneh aja sih. Kenapa malahan ke gunung? Bukannya ke hotel aja gitu kan? Tapi Jinman bilang, udah, daripada nyalain dia, kamu cari solusi. Jinman kemudian meminta Jian untuk berjalan beberapa kilometer untuk menemukan telepon darurat, karena di tempat mereka tidak ada sinyal. Dan Jian mau nggak mau setuju untuk pergi. Tapi, sebelumnya Jinman memberi Jian ketapel. Takut-takut ada binatang buas di jalan atau hal berbahaya lainnya. Dan setelah Jian pergi, kita jadi ngerti kalau ini semua adalah rencana Jinman untuk membuat keponakannya pergi dari sana. Dan Jinman berbicara kepada seseorang yang bernama Pasin. Jinman menginfokan kalau obatnya sangat bagus dan menginfokan kalau Jian sudah turun dan biar Jian untuk mengambil keputusan. Di hutan, saat Jian menemukan telepon darurat, Jian bertemu dengan sekelompok anjing yang sedang makan daging dan teringat akan trauma masa kecilnya. Jian menggunakan batu di dekatnya untuk menyingkirkan salah satu anjing. Pada akhirnya, Jian menghadapi traumanya karena mengingat kata-kata pamannya. Tidak lama kemudian, Jinman menembakkan pistol untuk membuat anjing-anjing lainnya pergi. Saat perjalanan pulang di mobil, Jian ngeledek pamannya. Pamannya, kamu punya pistol, tapi kok malahan memberikan ketapel ke keponakannya coba? Terus Jinman jawab, ya soalnya kamu kan nggak bisa menembak. Dan keesokannya, Jinman akhirnya mengajarkan keponakannya itu untuk menggunakan pistol. Tapi sebelumnya Jinman memperingatkan kalau senjata adalah pedang bermata dua, dan dia harus selalu berhati-hati dengan senjata. Saat ini, Jungmin dan Jian keluar dari ruangan dengan pintu lemari anti peluru untuk melindungi mereka dari tembakan. Tapi drone itu malahan memasang bom di pintu anti peluru mereka, yang membuat Jian dan Jungmin mental terlempar. Tepat ketika mereka berdua yakin bahwa mereka akan segera mati, Minye menembak drone itu dan mereka selamat. Tapi saat Jungmin mau kabur, Minye langsung menjatuhkan Jungmin dan seperti memeriksanya serta menyuntikkan sesuatu kepada Jungmin. Setelah melihat Jungmin tergeletak, Jian menyerang Minye dengan ketapel, dan mereka sempat bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, Minye berhasil mengidentifikasi Jian dengan jamnya, dan menunjukkan kalau Jian memiliki kode hijau, yang artinya tidak boleh diserang. Saat Minye hendak menjelaskan secara detail mengapa dia ada di sana, peluru lain menghujani mereka, dan kali ini Sungjo dan temannya yang melakukan hal ini. Minye menyelamatkan Jian dan memberitahunya tentang kode di lengannya dan bagaimana orang-orang pamannya selalu melindungi Jian selama ini. Setiap kali dia memanggil nama Jong Jinman 3 kali. Sementara itu, Sungjo dan timnya mulai bergerak untuk membunuh Jian. Minye kemudian melemparkan gas asap untuk mengulur waktu. Dan oleh karena itu, Sungjo jadi berpikir kalau sepertinya ada seseorang yang membantu Jian nih. Setelah itu, Sungjo mengirimkan drone lagi untuk masuk ke dalam rumah Jian, dan Minye berhasil menjatuhkan drone itu. Tapi Sungjo tahu kalau ternyata yang membantu Jian adalah Minye, dan kemudian langsung menembak Minye, dan Minye pun terluka di bagian lengannya. Lalu seperti yang kita tahu, peristiwa dari episode pertama terjadi sekali lagi. Kemudian Jian menemukan senapan sniper, dan dia menembak Sungjo. Walaupun nggak kena, tapi Sungjo jadi sadar kalau Jian bukan lawan yang lemah. Minye tahu kalau pembunuh yang lain sudah menggerebek rumah Jian. Maka Minye meminta Jian untuk pergi ke gudang, dan di bawah meja kerja Jinman ada pintu menuju Madhab. Sementara itu, Minye yang akan melindungi Jian sesuai dengan janjinya kepada Jinman. Saat mereka berdua berjalan menuju gudang, Minye menyerang Sungjo dan menembaknya. Namun, peluru tersebut membunuh supirnya, membuat Sungjo terkejut. Jian dan Jongmin berhasil berjalan ke dalam gudang dan mencoba untuk memecahkan kodenya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, tapi gagal, dia teringat nomor ID pelajarnya dan pamannya yang menyuruh Jian untuk mengingatnya. Dan ternyata itulah kodenya.
Setelah berhasil memasukkan kode, lift membawa mereka ke ruang bawah tanah, dan mereka berdua tercengang karena melihat banyak banget senjata disimpan tepat di bawah rumah Jian Dong selama ini. Namun, keheranan mereka hilang seketika ketika seorang pria memakai topeng menodongkan pistol ke arah mereka, menyapa Jian dan menyebut dirinya sebagai brother. Anak buah Sunjo masuk ke dalam gudang, dan Minye melihatnya dari jauh. Dari luar, kita mendengar suara tembakan. Namun kita belum mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam gudang. Kita mulai balik ke masa lalu lagi, di malam saat pemakaman Ibu Jinman. Jinman mendapatkan panggilan telepon, dan segera bergegas keluar rumah meninggalkan Jian di rumah sendirian. Dan dalam perjalanan ke pemakaman ibunya, Jinman diserang oleh sekelompok pembunuh yang memiliki hubungan dengan masa lalunya dalam kasus di pengadilan. Balik lagi ke saat ini, seseorang mematikan lampu gudang, dan Minye mulai memburu para pembunuh dalam kegelapan. Setelah rangkaian pertarungan yang panjang, Minye akhirnya berhasil mengalahkan semua orang satu persatu. Sementara itu, Jian dan Jungmin bertemu dengan brother yang meminta Jian untuk memborgol Jungmin. Namun, Jian malahan menyerang si brother. Setelah melepas topengnya brother, Jian kembali memikirkan masa lalunya, yaitu saat dia pacaran dengan seseorang. Dan bagaimana Jian gak berhasil mendapatkan ciuman pertamanya berkat ketegasan pamannya. Dan dari saat itulah, Jian jadi putus dengan pacarnya saat itu. Saat pulang ke rumah, Jian berdiskusi dari hati ke hati dengan pamannya, karena Jian merasa pamannya super overprotective. Jian juga mengutarakan seputar perasaannya yang merasa seperti terkurung di rumah. Jinman menjawab, Jian boleh kok pindah dari rumah itu pada hari di mana Jian bisa memukul wajah pamannya. Maka dimulailah Jian untuk mencoba memukul Jinman. Namun tidak cukup cepat untuk mendaratkan pukulannya ke muka Jinman. Jian akhirnya meminta Pasin untuk mengajarinya Muay Thai, tapi tentunya Pasin meminta bayaran, dan mereka akhirnya sepakat. Pasin terus mengajari Jian. Tak lupa juga, Jian selalu mencoba berusaha mencari celah untuk memukul pamannya. Setelah beberapa bulan, Jian menjadi cukup baik dengan bela dirinya. Sampai suatu hari, Jian melihat temannya seperti akan dilecehkan oleh beberapa pria. Jian menyerang para pria itu, dan di akhir, Jinman datang menolong Jian. Temannya pun kembali dengan membawa polisi. Saat ingin melapor tentang kemajuan dirinya, Jian mencoba untuk menemui Pasin. Tapi sayangnya, di malam itu juga Jian mengetahui kalau Pasin kabur membawa uang orang lain. Tapi, Pasin meninggalkan surat untuk Jian dan berkata kalau dia bukan lagi siput, alias udah oke untuk bela diri. Kita balik lagi di waktu sekarang. Jian dan Jungmin mendapati kalau di tempat itu banyak CCTV yang mengawasi Jian. Bahkan sampai di kamar mandi dong. Ya Jian marah besar sambil mengarahkan pistol ke brother. Tapi brother bilang, kalau kita nggak punya banyak waktu loh, karena Minye lagi dalam masalah. Kita harus keluar untuk memberi Minye peluru dan obat. Jian mencoba mencari tahu lebih banyak dari brother, tapi Jungmin malahan menginterupsi perkataan brother dan mengajukan diri untuk memecahkan sistem toko online shop Jinman. Wah, jangan-jangan Jungmin jahat nih sahabat nonton. Tapi brother berhasil melepaskan borgolnya dan kabur. Sebelum kabur, brother bilang kalau jangan percaya sama Jungmin. Akhirnya, brother mengurung Jian di ruangan bawah tanah dan mematikan lampu. Brother kemudian mengejar Jungmin dan memborgolnya. Setelah itu, brother mulai berbicara dengan Jian melalui video. Brother kemudian membaca sebuah buku petunjuk seperti melakukan serah terima toko online Murder Hub kepada Jian. Dan Jian pun setuju. Jian meminta brother untuk melepaskannya, dan brother setuju. Setelah melepaskan Jian, brother juga bilang bahwa Jinman yang merencanakan ini semua, karena Jinman tahu bahwa ia akan mati, dan Murder Hub akan diserang. Jian tapi langsung mengambil pistol brother, dan menyuruhnya untuk melepaskan Jungmin. Tapi brother bilang, dia nggak bisa melepaskan Jungmin, karena Jinman meninggal karena Jungmin. Ya, tapi Jian tetap aja ngelepasin Jungmin dong. Saat itu, Jungmin membela diri dengan segala macam lah kalau bukan dia yang nyebabin Jinman meninggal. Tapi brother bilang, kalau nggak percaya, coba deh kamu nonton CCTV nomor 0404. Tapi saat mau membuka video itu, Jungmin teriak, bilang jangan dibuka Jian. Siapa tahu itu sebuah sistem. Nanti kita bisa mati di sini. Kamu inget nggak dulu waktu kamu dikurung di basement sekolah? Aku loh yang kasih tahu paman kamu, aku yang nolong kamu. Saat mendengar dari kedua belah pihak, Jian mencoba memahami siapa di antara mereka yang harus dipercaya. Terus Jian jadi ingat kata-kata pamannya tentang mengambil tanggung jawab atas apapun pilihan yang Jian ambil. Jian kemudian meminta brother untuk pergi keluar dengan membawa peluru dan obat untuk Minye. Dan sebelum brother pergi, dia menyarankan Jian dalam kondisi apapun jangan pernah keluar dari pusat pembelanjaan. Dan saat Jian melepaskan Jungmin,
Jungmin memeluknya dan mengatakan ke Jian kalau memang benar dia yang memberitahu paman Jian kalau dia dikurung di basement sekolah. Tapi Jungmin jugalah yang mengurung Jian di basement sekolah itu dong, dan langsung menyuntik Jian dengan sesuatu dari belakang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kan? Bener kan? Jahat itu Jungmin. Jian jadi agak teler akibat suntikan itu, dan dia bertanya, sebenarnya siapa kamu Jungmin? Sementara itu, Sungjo dan timnya mengeluarkan senjata baru mereka. Drama ini kayaknya pinter banget buat kita jadi penasaran ya sahabat nonton. Tapi soal Jungmin kayaknya nggak kaget lah ya kita. Saksikan minggu depan ya sahabat nonton kelanjutannya. Sampai jumpa!